Cerita dimulai dengan seorang cowok yang mengendarai Ferrari menuju sekolah. Nama dari cowok beruntung ini bukan lain adalah Shen Yuan. Semua orang terkejut dan langsung mengabadikan momen itu dengan ponsel mereka. Tak lama kemudian, seorang perempuan dengan aura mencolok keluar dari mobil, membuat suasana makin heboh. Beberapa cowok yang berdiri di dekat situ mulai menggerutu. Mereka kesal karena Shen Yuan baru saja masuk sekolah, tapi sudah pacaran sama gadis paling cantik di angkatan 2. Salah satu dari mereka yang berkacamata berkata dengan nada getir, hidup memang enak kalau lahir kaya dan tampan. Tinggal pilih siapa saja yang mau dijadikan pacar. Namun temannya yang berdiri di sebelahnya tidak setuju. Menurutnya Shen Yuan bukan sekadar memilih satu orang. Dia memilih semuanya, bahkan anak-anak kelas 1 pun kena. Para cewek tidak ada yang luput. Shen Yuan pun berjalan berdua dengan pacarnya. Gaya jalannya penuh percaya diri, dengan dada tegak dan langkah mantap. Para cewek yang melihat hanya bisa menatap iri. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, apa mereka masih punya peluang untuk merebut perhatian cowok itu? Seorang gadis bahkan mulai mengoleskan lipstik, menyemangati temannya agar jangan menyerah. Kesempatan harus diciptakan. Sementara itu, sang raja tampak menikmati hidup mewahnya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Begitu ia lulus SMA dan masuk universitas, semuanya berubah total. Keluarganya yang dulunya menjalankan 3 biro perjalanan tiba-tiba bangkrut. Lebih parah lagi, mereka kini terlilit utang hingga miliaran. Setibanya di asrama kampus, Shen Yuan mencoba mengajak teman-temannya bermain game online. Tapi respons yang ia terima sangat dingin. Mereka menyuruhnya pergi dengan alasan main game tidak seru kalau dia tidak lagi mentraktir mereka seperti dulu. Saat itulah Shen Yuan menyadari kalau semua teman-temannya itu palsu. Mereka langsung meninggalkannya begitu ia kehilangan uang. Yang paling menyakitkan, orang tuanya dan sang adik kini tinggal di tempat sempit dan sumpek, sementara dirinya harus bertahan di asrama kampus. Dalam kondisi seperti ini, semua kebebasan yang dulu terasa manis mendadak lenyap begitu saja. Ia mengira hidupnya sudah benar-benar tamat sampai sesuatu terjadi. Di lorong kampus, ia mendekati seorang cewek yang sedang bersandar di dinding. Itu adalah pacarnya saat ini, Wan Qing. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung menyampaikan kabar yang sudah jelas. Hubungan mereka berakhir sampai di sini. Ia berharap Shen Yuan bisa menemukan orang yang lebih mengerti dirinya di masa depan. Shen Yuan terdiam, syok. Mereka sudah pacaran 3 tahun. Bagaimana mungkin dia mengakhiri semuanya secara sepihak seperti ini? Apa dia tidak punya hati? Tapi Wan Qing tak menggubris perasaannya. Menurutnya, hubungan mereka dari awal memang tidak dibangun atas dasar cinta sejati. Lagi pula, kalau suatu hari nanti mereka bertemu lagi, lebih baik Shen Yuan tidak memanggilnya dengan sebutan King. Dia benci julukan semacam itu. Bahkan sebelum pergi, dia menegaskan agar mereka tak perlu bertemu lagi. Namun Shen Yuan hanya menghela napas pelan, berusaha menenangkan dirinya. Saat Wan Qing hendak membuka pintu mobil dan berkata bahwa temannya sudah datang, Shen Yuan menghentikannya. Dia ingin satu hal lagi, meminta semua tas mewah yang dulu ia belikan dikembalikan. Permintaan itu membuat Wan Qing langsung naik pitam. Menurutnya, setelah 3 tahun pacaran, setidaknya dia pantas menyimpan semua barang yang telah diberikan. Shen Yuan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa jika dia tidak mau mengembalikannya, mereka bisa saja melakukan satu petualangan terakhir bersama. Tapi Wan Qing yang sudah emosi langsung mengumpat dan memintanya enyah. Saat itu juga, cowok yang berada di dalam mobil memanggil Wan Qing dan menyuruhnya masuk. Sambil melirik ke arah Shen Yuan, dia bahkan menawarkan tumpangan dengan nada sinis. Di saat seperti itu, Shen Yuan baru sadar bahwa ketika dirinya memanggil Wan Qing dengan julukan King, dia dibuat drama besar. Tapi begitu cowok ini melakukannya, Wan Qing diam saja. Namun Shen Yuan tetap tenang. Ia menolak tawaran tumpangan itu, bilang bahwa ia tinggal tak jauh dari situ. Cowok dalam mobil masih berusaha meyakinkannya. Katanya dia tidak buru-buru dan kalau Shen Yuan butuh tumpangan, tinggal bilang saja. Tujuannya hanya ingin memastikan Shen Yuan sampai rumah dengan aman. Tapi Shen Yuan tahu jelas, niat cowok ini hanya untuk mempermalukannya. Dengan santai, Shen Yuan menyandarkan badan ke jendela mobil dan berkata bahwa cowok itu memang orang baik, tapi dia benar-benar tidak perlu khawatir. Tempat tinggalnya sangat dekat. Ia pun membukakan pintu untuk Wan Qing dan berpesan agar si cowok menjaga dia baik-baik. Katanya Wan Qing itu gadis yang sangat baik. Cowok dalam mobil tersenyum mengejek dan bilang agar Shen Yuan tidak perlu khawatir. Semua akan baik-baik saja.
Shen Yuan mengangguk dan membalas bahwa ia menghargai niat baik itu. Menurutnya, pria sejati memang harus memperlakukan wanita dengan sepenuh hati. Dan untuk itu, cowok itu perlu tahu satu hal. Jenis kondom favorit Wan Qing adalah rasa mint. Lalu, tak usah repot-repot membelikan lingerie mahal karena dia merasa itu tidak nyaman. Oh, dan kalau soal kostum roleplay, favoritnya adalah dokter dan polisi. Semua informasi itu dilontarkan dengan nada datar, cukup untuk membuat cowok itu sadar bahwa dia sedang dipermalukan habis-habisan. Tentu saja, pria dalam mobil tak senang mendapat pelajaran gratis ini dan langsung membanting pintu sebelum melaju kencang. Shen Yuan hanya berdiri di sana, berpikir bahwa si cowok mungkin tak menyadari kalau dia sebenarnya hanya mencoba membantu. Ia juga berharap Wan Qing bisa bahagia ke depannya. Mungkin gadis itu benar-benar merasa sudah membuat pilihan terbaik. Kini mereka sudah bukan siapa-siapa lagi. Shen Yuan hanya bisa mendoakan kehidupan sempurna untuk mantan kekasihnya itu. Tanpa perasaan, tanpa emosi, Shen Yuan tampak seperti tipe pria yang tidak terguncang. Bukan cuma tak goyah setelah diputuskan, dia bahkan sempat menyindir mereka berdua sebelum pergi begitu saja. Namun takdir punya rencana lain. Sebuah sistem tiba-tiba muncul di hadapannya dan menyatakan bahwa mungkin semua orang berhak mendapat kesempatan untuk hidup sempurna. Sistem bernama Perfect Life System mulai berjalan. Layar digital yang tak terlihat orang lain itu menampilkan data Shen Yuan. Minus usia 21 tahun, tinggi 1,82 meter. Namun narasi bergumam, kenapa harus dibacakan statistik cowok ini juga? Siapa peduli? Shen Yuan berdiri bengong, tak mengerti kegilaan apa yang baru saja muncul. Tapi sistem mulai berbicara. Untuk bisa menjalani hidup sempurna, dia tak hanya butuh uang, ia juga harus mendapatkan rasa kagum dari lawan jenis. Misi pertamanya pun muncul, menghabiskan uang pada seorang perempuan yang punya skor kedekatan minimal 60. Jika berhasil, ia akan mendapat kekaguman lebih besar. Jumlah uang yang ia keluarkan akan kembali padanya dikali 3. Dan kalau tingkat kedekatannya meningkat selama proses itu, maka keuntungan minimalnya akan menjadi 2 kali lipat. Sederhana, rumusnya mudah dipahami. Ia akan mendapatkan 3 kali lipat dari uang yang ia keluarkan, dan kalau skor kedekatannya meningkat, ia bisa mendapatkan 6 kali lipat. Shen Yuan berdiri di sana, matanya melirik ke sekeliling dengan gugup. Tak lama, target pertama pun muncul. Ya, dia adalah konselor yang sering disebut-sebut sebagai kelas rendahan, tapi kenyataannya tidak ada yang rendahan dari dirinya. Dia justru berada di level atas. Ia memuji Shen Yuan karena menunjukkan sikap dewasa. Katanya seorang pria tak seharusnya terpuruk hanya karena diputuskan oleh cewek. Shen Yuan masih bingung, tapi kemudian dia melihat sesuatu di atas kepala wanita itu. Sebuah ikon hati kecil dengan angka 65 di dalamnya. Itu adalah skor kedekatan. Seketika ia mulai percaya bahwa sistem ini mungkin benar-benar nyata. Konselor itu menyuruhnya tetap semangat dan tidak membiarkan hal seperti itu membuatnya down. Sedikit malu, Shen Yuan mengangguk dan merasa mungkin saja ini adalah sebuah keuntungan. Ia lalu mendengar bahwa beasiswanya mungkin akan segera disetujui. Konselor itu mengatakan bahwa semua anak laki-laki sedang dalam masa sulit dan ia sendiri langsung mendaftar beasiswa begitu jatuh miskin. Tapi Shen Yuan yang sudah sangat percaya dengan sistem itu langsung mengatakan bahwa dia tak perlu lagi mengandalkan beasiswa. Lagi pula tak ada gunanya dibanding jumlah utang keluarganya yang luar biasa besar. Sang ratu kelas rendahan lalu berkata bahwa jika suatu saat nanti Shen Yuan mengalami masalah apapun, bahkan soal percintaan, dia boleh datang kepadanya. Setelah itu, ia melambaikan tangan dan pergi. Shen Yuan pun mulai berpikir bahwa dia memenuhi semua syarat dari sistem. Secara teori, uang yang dikeluarkan harusnya berlipat 3. Saatnya melakukan percobaan. Dengan mantap, ia menggenggam tangan konselor itu, lalu berterima kasih atas kata-kata penyemangatnya dan menawarkannya untuk pergi minum bubble tea bersama. Begitu cepat, ia langsung mulai berinvestasi. Wanita itu tampak sedikit malu, tapi senang. Shen Yuan pun segera menghitung. Dia hanya punya 87 di dompet. Ya ampun, dia benar-benar bokek. Itu bahkan tak sampai $15. Tapi kalau uangnya dikalikan 3, seharusnya dia akan mendapat 261. Dan memang begitu.
angka saldonya melonjak jadi 99. Ia mulai berpikir, kalau dia terus mengeluarkan uang untuk wanita ini dan terus begitu, uangnya akan terus bertambah. Inilah kesempatan emas untuk melunasi semua utang keluarganya dan keluar dari hidup yang menyedihkan ini. Saatnya kembali jadi dirinya yang dulu, atau mungkin bahkan lebih baik dari sebelumnya. Toh menggandakan angka 99 itu belum ada apa-apanya. Target pertamanya kini jelas, mengumpulkan uang dalam jumlah besar dan mencari orang yang tepat untuk dibelanjakan. Dan pria gila ini, dia langsung mendekati rentenir, meminjam dari bank, dan berhasil mengumpulkan 49.000. Risiko dibunuh dan catatan kreditnya hancur permanen, itu nyata. Tapi buatnya ini antara hidup atau mati. Satu-satunya masalah adalah dia harus hati-hati dengan hadiah yang akan ia beli untuk sang guru. Wanita itu tahu dia sedang bangkrut, jadi bisa saja menolak. 1 jam berlalu dan Shen Yuan pun membeli tas Prada untuknya, nyaris menghabiskan seluruh uangnya. Rencananya, pura-pura bilang tas itu palsu supaya diterima. Masalahnya sekarang dia berdiri di depan pintu rumah wanita itu sambil mengetuk. Bahkan dia tidak yakin apakah wanita itu sudah menikah atau belum. Saat pintu dibuka, sang guru terlihat sedikit kaget, bertanya-tanya apa yang dilakukan pria nekat ini di depan rumahnya. Shen Yuan pun menjelaskan, sejak ia masuk sekolah, sang guru selalu memperhatikannya dan memberikan banyak dukungan. Sekarang, setelah ia menyadari betapa berharganya semua itu, ia ingin memberikan sebuah hadiah. Xiao, begitu wanita itu dipanggil, langsung curiga melihat tasnya dan menolak. Katanya sebagai guru, sudah menjadi tugasnya untuk mendukung murid. Shen Yuan tak perlu sampai seperti ini, tapi Shen Yuan langsung meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu hanya tas KW dan harganya cuma 200. Ia hanya ingin dia menerimanya sebagai bentuk rasa terima kasih. Xiao pun ragu-ragu. Menolak sesuatu yang katanya sederhana seperti ini terdengar terlalu kasar. Akhirnya ia mengalah dan berkata akan menerimanya. Tapi saat ulang tahun Shen Yuan tiba nanti, ia akan membalas kebaikannya. Namun sebelum sempat lanjut bicara, asap mulai keluar dari dapur dan ia langsung berlari ke sana. Pria gila itu tidak membuang waktu. Ia langsung masuk ke rumah. Toh secara teknis dia sudah diundang masuk. Yang penting, wanita itu belum punya pacar dan dia tidak terbunuh. Lagi pula, ini waktunya mulai meraup keuntungan dari sistem, dan benar saja sistem menandai pengeluaran sebagai berhasil. Uangnya langsung melonjak ke angka 200.000 setelah melunasi utang ke rentenir. Jadi setidaknya dia tak bangun di Rio besok, ia masih punya sisa 880.000. Memang dulu dia adalah orang kaya, tapi sekarang setelah jatuh ke titik nol, rasanya sangat berbeda. Tiba-tiba Leo memanggil dari dapur, bertanya kenapa dia hanya berdiri di situ sambil menatap ponselnya. Ia menyuruh Shen Yuan untuk duduk, tapi Shen Yuan malah penasaran, di mana pacarnya? Leo dengan santai menjawab bahwa dia tidak punya pacar. Tunggu, apa? Cowok ini langsung bergerak cepat, ikut membantunya melepas celemek. Gila, dia langsung nyerang. Sayangnya tali celemek itu kusut dan butuh tenaga ekstra untuk membukanya. Lalu tanpa aba-aba, seorang wanita lain mendobrak masuk ke rumah sambil berteriak, menuntut penjelasan apa yang sedang dilakukan pria ini. Wanita itu adalah adik sang konselor, namanya Li Ming. Adegan yang ia saksikan, ya, bisa dibilang agak aneh. Sementara Leo menyuruhnya untuk ikut makan, Shen Yuan buru-buru berdalih bahwa dia tidak sedang melakukan apa-apa. Li Ming langsung berlari dan memeluk kakaknya sambil memperkenalkan diri. Satu lagi ratu baru telah hadir. Shen Yuan yang merasa sedikit canggung hanya melambaikan tangan kecil. Tapi Li Ming langsung menyatakan bahwa dia tidak nyaman pria itu berada di rumah. Supaya tidak ada drama, Shen Yuan pun memilih pergi. Mendadak rasa laparnya hilang. Leo merasa aneh. Baru saja dia akan duduk, tapi tiba-tiba memutuskan pergi. Namun Li Ming memperingatkannya agar tidak terlalu dekat dengan pria itu. Menurutnya, Shen Yuan mencurigakan. Konselor mencoba membela, mengatakan bahwa Shen Yuan hanyalah seorang murid. Tak mungkin dia akan melakukan hal aneh. Tapi Li Ming tetap yakin pria ini menyimpan niat yang mencurigakan. Sementara itu, Shen Yuan hanya punya satu hal di pikirannya.
siapa target selanjutnya yang akan ia belanjakan. Agak sulit untuk berinvestasi terlalu banyak pada Sio karena mereka tidak memiliki hubungan yang benar-benar dekat. Tiba-tiba seseorang menabraknya dari samping. Saat Shen Yuan menoleh, tangan orang itu gemetar. Ia langsung bertanya pada Habo apa yang terjadi. Habo menjelaskan dengan panik bahwa dewi hatinya, Fang Minui, baru saja pergi nonton film bersama cowok bernama Shang Pang. Shen Yuan sedikit bingung. Ia tahu pasti bahwa cowok itu tak pernah dekat dengan Minui. Minui adalah dewi dari kelas tertentu dan tak mungkin bersama orang seperti itu. Tapi Habo mengatakan bahwa rasa kehilangan seperti itu sangat menyakitkan. Ia meminta Shen Yuan memahami perasaan ditinggal oleh seorang dewi. Shen Yuan pun menatap ke arah jalan dan disitulah dua wanita muncul, si pirang dan si berambut hitam. Minui ternyata benar-benar muncul dan Habo langsung bahagia karena ternyata dia tidak benar-benar pindah ke hotel bersama Shang Pang. Shen Yuan hanya bisa menghela napas. Ia sadar bahwa Habo sedang menghancurkan harga dirinya sendiri. Dengan sikap seperti itu, dia tak akan pernah punya kesempatan. Tapi tiba-tiba sesuatu mengejutkan terjadi. Di atas kepala Minui muncul angka 72 dan dia berdiri di sana dengan perut rata yang mencolok. Sementara temannya bertanya apakah dia tahu Shen Yuan baru saja diputuskan. Begitu mendengarnya, Minui langsung teringat. Dulu dia sering memberikan Shen Yuan air minum, jus, dan berbagai macam barang hanya agar bisa lebih dekat dengannya. Gila, seniman cerita ini memang jenius. Bahkan sudut pengambilan gambar terasa luar biasa dan kameramennya adalah teman Minui sendiri. Teman Minui memelototi Shen Yuan dari kejauhan. Ia benci cowok itu. Menurutnya, Shen Yuan sudah menyebalkan saat masih kaya dan sombong, dan sekarang setelah miskin, dia jadi lebih parah. Dari jauh, Shen Yuan memperhatikan ikon hati di atas kepala Minui yang mulai menurun. Ia butuh seseorang untuk dijadikan target pengeluaran. Kalau tidak diselamatkan sekarang, skor kedekatan itu akan sia-sia. Ia menoleh ke Habo dan bertanya, apakah dia akan kecewa jika dirinya mulai berkencan dengan Minui. Tapi Habo hanya tertawa dan menyuruhnya berhenti bermimpi. Dia bukan lagi si kaya yang dulu mengendarai BMW seri 4. Meski begitu, selama Minui tidak bersama Shang Pang, Habo sudah cukup bahagia. Begitu mendengar itu, Shen Yuan langsung melesat menuju Minui. Ia berjalan cepat dan memanggilnya dengan sebutan rekan. Minui yang tinggi langsung menoleh dan seperti bisa ditebak, temannya langsung maju melindungi. Apa ini rugby Amerika? Teman Minui langsung menuntut penjelasan kenapa Shen Yuan ada di situ. Tapi Shen Yuan tak membuang waktu. Ia langsung bertanya pada Minui apakah dia bebas besok untuk makan sushi bersamanya. Minui langsung memerah, bingung kenapa cowok ini tiba-tiba mengajaknya makan malam. Temannya langsung tahu maksud dibalik ajakan itu. Ia sadar Shen Yuan sedang mengundang Minui ke tempat bernama Sing Sushi, restoran yang terkenal karena tagihannya tidak pernah kurang dari 1.000. Shen Yuan segera meralat. Katanya dia sebenarnya ingin minta bantuan Minui memilih hadiah untuk adiknya. Ia percaya pada selera Minui karena dulu pernah memberinya hadiah yang bagus. Sial, cowok ini benar-benar cerdik. Nah, ia pun melambaikan tangan dan berkata, sampai jumpa besok. Minui terlihat ragu. Toh, dia baru saja nonton bareng Shang Pang. Tapi temannya malah menyemangatinya. Katanya dia tidak boleh menolak. Ini undangan ke Sing Sushi, tempat yang jelas punya sushi, jadi apa ruginya? Sekarang temannya malah berbalik. Ia bilang Shen Yuan memang agak sombong, tapi setidaknya dia cakep. Sedangkan Shang Pang memang punya uang keluarga, tapi tampangnya pas-pasan. Jadi menurutnya Minui tidak akan rugi kalau makan sushi gratis. Dan begitu saja, waktu pun berlalu. Mereka berdua tiba di restoran dan berbagai hidangan mewah mulai disajikan. Seperti biasa, si seniman berhenti menggambar tepat saat Minui hendak duduk, siapa tahu kenapa. Sementara itu, Minui sudah tahu kondisi keluarga Shen Yuan yang sedang kesulitan finansial. Ia memberitahu bahwa seharusnya Shen Yuan tidak menghabiskan uang seperti ini untuknya. Namun yang muncul di layar adalah pikiran Shen Yuan. Ia sadar bahwa baru 2 bulan lalu, Minui masih memberinya hadiah. Sekarang, ia merasa agak canggung. Minui lalu bertanya, kenapa dia tiba-tiba mengajaknya makan malam? Dan apa maksudnya membeli hadiah untuk sang adik? Shen Yuan menjawab bahwa sebenarnya ia memang sudah lama ingin mengajaknya makan. Hanya saja belum pernah menemukan waktu yang tepat. Tapi jawabannya itu malah bikin hati Minui turun. Bukan jawaban yang dia harapkan.
Shen Yuan pun bingung. Lalu cepat-cepat ia menambahkan bahwa ia masih ingat bagaimana Minui sering membelikannya barang dan suka ngobrol panjang lewat pesan tengah malam. Begitu Minui mendengar bahwa Shen Yuan masih mengingat semuanya, hati di atas kepalanya mulai naik lagi. Sistem ini memang gila. Shen Yuan tetap tenang. 40 menit pun berlalu dan kini ia sedang membayar tagihan. Meski dapat diskon, tetap saja totalnya mencapai 2.700. Melihat betapa banyak uang yang dihabiskan, Minui terkejut. Saat pergi bersama Xiang Pang yang katanya orang kaya, cowok itu malah pelit bukan main. Tapi Shen Yuan, meski sedang miskin, malah menghabiskan segalanya untuknya. Karena skor kedekatannya naik dari 72 menjadi 76, Shen Yuan mendapat bonus tambahan. Dia akan menghasilkan lebih dari 10.000 hanya dari makan malam ini. Gila banget. Sementara itu, Minui terus menatapnya. Semakin lama dia merasa semakin suka. Ia lalu menggenggam tangan Shen Yuan dan berkata, sudah waktunya mereka pergi berbelanja. Begitu mereka sampai di mall, seperti dalam kisah legendaris 90 miliar, mereka bertemu dengan mantan Shen Yuan, Wan Qing. Bersama pacar barunya, Wan Qing terlihat marah besar. Bagaimana mungkin cowok yang baru saja dia buang kemarin sekarang sudah gandengan dengan cewek baru. Sementara itu, cowok yang bersamanya terlihat lebih kesal lagi. Dia harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan Wan Qing, tapi si cowok bangkrut ini malah langsung jalan sama cewek lain. Keesokan harinya, Shen Yuan kembali mengajak Minui untuk membantunya memilih hadiah. Saat itu juga cowok mantan dari hari sebelumnya tiba-tiba memanggil. Katanya kebetulan sekali mereka bertemu dan mengajak jalan bareng. Sementara itu, Wan Qing terlihat marah, bertanya kenapa dia ada di sana dan siapa cewek yang bersamanya. Tapi Shen Yuan tidak peduli. Dengan tenang ia menjawab bahwa dia hanya ingin membeli hadiah untuk adiknya. Xiang Pang mencoba mempermalukan Shen Yuan, menyindir bahwa di pusat perbelanjaan ini tidak ada diskon. Sementara itu, Wan Qing mendekati Minui dan menyuruhnya untuk segera sadar dan tidak tertipu oleh Shen Yuan. Shen Yuan maju dan bertanya dengan nada tajam, maksudnya apa? Sejak kapan dia pernah menipu? Wan Qing hanya memalingkan muka, sementara Xiang Pang mengejek bahwa Shen Yuan sedang mempermalukan diri sendiri. Keluarganya sudah bangkrut, tapi dia masih sok-sokan bergaya, seolah punya uang untuk belanja di tempat ini. Shen Yuan mulai geram. Dalam hati dia berharap dua orang itu lenyap saja dari dunia ini. Tepat saat itu sistem kembali berbicara. Menurut sistem, seseorang yang menjalani hidup sempurna tak seharusnya dibiarkan dipermalukan begitu saja. Ia harus segera mengeluarkan uang untuk menaikkan skor kedekatan dengan orang yang menyukainya dan sekaligus menurunkan skor mereka yang membencinya. Setiap 5 poin kebencian yang tercipta, uangnya akan dilipat gandakan. Awalnya Shen Yuan ingin menjadi orang yang lebih besar dan tidak membalas hinaan di depan umum. Tapi ternyata sistem tidak mengizinkannya. Maka ia menoleh ke Minui dan berkata bahwa mereka harus segera pergi. Ternyata di mall ini Shen Yuan cukup dikenal. Para wanita mulai berbisik, anak orang kaya yang dulu kini kembali. Minui tampak ragu, semua orang tahu Shen Yuan sudah bangkrut. Mana mungkin dia belanja sesuatu, tapi seorang pramuniaga buru-buru menghampiri dan mengundangnya masuk. Di sisi lain, Wan Qing mulai menyindir-nyindir agar Xiang Pang membelikannya tas tangan. Pramuniaga yang harus melayani Shen Yuan tampak kesal. Ia ingin melayani pelanggan kaya, bukan yang bangkrut seperti dia. Minui sudah berdiri di dekat kasir, jelas-jelas membuat Xiang Pang harus membayar semuanya. Sementara itu, Minui membantu Shen Yuan memilih tas tangan yang cocok untuk adiknya. Sesuatu yang mewakili semangat anak muda. Pramuniaga yang berdiri di samping hanya menanggapi dingin, dia menyebut harganya cukup mahal, lebih dari 50.000. Xiang Pang yang berdiri di dekat situ mulai emosi. Wan Qing sebelumnya hanya minta dibelikan barang senilai 20.000, tapi sekarang 2 tas saja sudah melebihi 100.000. Meski begitu, Wan Qing memainkan dua sisi. Ia menyuruh Xiang Pang menunjukkan kekayaan dan kekuasaannya untuk mempermalukan Shen Yuan dengan belanja besar-besaran. Masalahnya, jumlah uang itu jauh melebihi kemampuannya. Kartu kreditnya pun tidak mampu menanggung. Saat itu juga Shen Yuan angkat suara. Ia berkata kepada pramuniaga bahwa ia ingin membeli kedua tas yang dipilih Minui beserta aksesorinya. Pasangan badut itu langsung membelalak. Minui bahkan terkejut. Dia benar-benar akan menghabiskan sebanyak itu. Pramuniaga tahu bahwa Shen Yuan adalah orang yang baru saja bangkrut. Dia yakin pria itu tidak akan mampu membayar. Tangannya gemetar saat mulai menghitung totalnya, takut bahkan untuk mengucapkan angkanya. Tapi sebelum sempat mengatakan jumlahnya, Shen Yuan sudah menyerahkan kartu. Cukup diproses saja. Pramuniaga itu langsung girang. Komisinya kali ini bakal luar biasa.
biasa. Sementara itu, Wan Qing berdiri dengan wajah gelap. Bagaimana mungkin pria ini tidak bangkrut? Xiang Pang bergumam bahwa Shen Yuan pasti meminjam uang. Tapi Shen Yuan hanya menyeringai dan berkata bahwa mereka tak perlu terlalu fokus pada pembeliannya. Lebih baik mereka fokus membahagiakan pasangan masing-masing. Bahkan menyarankan agar Xiang Pang membelikan tas lagi untuk Wan Qing. Menurutnya, pria kaya sejati seharusnya murah hati. Setidaknya menghabiskan 700.000 di toko ini. Kalau tidak, ya agak mencurigakan. Situasi pun berbalik total. Sekarang kedua orang itu mulai gemetaran. Wan Qing menoleh ke Xiang Pang dan menyuruhnya menunjukkan kekuatan finansialnya. Masalahnya, cowok itu sudah mengambil pinjaman besar hanya untuk menyewa mobil mewah yang dikendarainya. Ia bukan benar-benar kaya. Sekarang dia sibuk menelepon, mencoba mencari tahu apakah masih bisa menambah limit. Akhirnya dia cuma berjalan pergi, berpura-pura ada rapat penting, sementara Wan Qing memelototinya dengan jijik dan pergi sambil mengumpat. Keduanya pergi dalam kemarahan. Shen Yuan di sisi lain tidak peduli sama sekali. Ia hanya bermain sesuai arahan sistem dan karena uang memang menyenangkan. Lalu ia menyerahkan salah satu tas kepada Minui. Gadis itu menolak mengatakan bahwa harganya terlalu mahal. Tapi Shen Yuan mengatakan bahwa itu adalah bentuk penghargaan karena dia telah sabar menghadapi semua omongan konyol dari pasangan badut tadi, meski sebenarnya dia tak ada hubungannya sama sekali. Ia bahkan menyerahkan tas kedua dan berkata bahwa Minui pantas mendapat lebih dari itu. Minui agak bingung, bukankah tas itu seharusnya untuk adiknya? Tapi Shen Yuan seperti biasa, sangat licin, ia bilang. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia tidak yakin adiknya akan suka. Tapi karena Minui yang memilihnya, dia tahu Minui pasti suka. Faktanya, setelah sistem balas dendam terbuka, dia hanya ingin menghabiskan sebanyak mungkin dan mendapat semua uangnya kembali. Tapi Minui tampak ragu. Dia takut terlihat seperti cewek matre. Ia mulai mendorong tas itu kembali, berkata bahwa dia benar-benar tak bisa menerimanya. Tapi Shen Yuan menggenggam tangannya dan berkata agar tak khawatir, ini baru permulaan. Masih akan ada hadiah-hadiah lain. Dan tepat saat itu, misi pun dinyatakan berhasil. Shen Yuan mendapat 3 kali lipat dari apa yang dia habiskan. Sementara itu, Minui hanya berdiri menatapnya, berpikir bahwa dia mungkin baru saja menemukan pohon uang sempurna. Untuk mencegah dirinya terlalu takut, Shen Yuan menyarankan mereka kembali ke sekolah. Kalau mereka beli apa-apa lagi hari ini, akan berlebihan. Minui masih berdiri diam menatapnya saat ia menaiki tangga menuju asrama. Ia melewati mantan teman-temannya yang sedang merencanakan pesta. Begitu melihat Shen Yuan, mereka langsung berseru bahwa mereka akan menyalakan musik keras-keras agar dia tahu betapa serunya pesta itu. Kasihan sekali, katanya, cowok itu hanya berdiri sendirian di depan pintu. Begitu masuk ke kamarnya, temannya langsung berkata bahwa Xiang Pang ternyata pergi jalan bareng cewek tercantik di sekolah dan kini membanggakan hal itu ke semua orang. Tapi Shen Yuan tetap tenang. Ia bilang, waktu kejayaan cowok itu tinggal menghitung hari. Minui bukan akan berakhir dengannya. Dia akan bersama Shen Yuan. Temannya menyuruhnya bangun dari mimpi. Bukannya Minui dan cowok itu baru saja pergi nonton bareng. Tapi Shen Yuan tidak repot-repot menjawab. Dalam hati, ia hanya berpikir bahwa sekarang saatnya kembali ke rumah dan membantu. Dan di sana sudah ada sosok yang dikenal sebagai paman uang, Ming. Tentu saja pria yang menyambut Shen Yuan pulang adalah Paman Ming. Shen Yuan hanya membalas dengan sapaan dingin. Ayahnya menyuruhnya untuk istirahat sebentar karena orang dewasa sedang membicarakan hal penting. Tapi jelas dia tetap berdiri di balik pintu, diam-diam mendengarkan semuanya. Paman Ming mengatakan bahwa ia butuh pelunasan penuh. Kalau tidak, dia sendiri juga tidak akan bisa bertahan. Tunggu sebentar, itu Ibu Shen Yuan. Sang seniman memang tak pernah pandang bulu. Wanita itu langsung menyindir bahwa dulu, saat Paman Ming butuh modal untuk membuka usaha cuci mobilnya, keluarganya lah yang membantu. Jadi tak pantas sekarang dia datang dan bersikap seperti ini. Suaminya mencoba menenangkannya, tapi ibunya menolak mundur. Ia bilang bahwa Paman Ming pernah melalui masa sulit dan mereka yang membantunya. Tapi kini dia datang tanpa malu, menagih hutang seperti orang asing. Paman Ming membalas bahwa dia sudah sangat sabar, justru karena mereka keluarga. Kalau orang lain sudah dia usir sejak awal. Ibunya mulai kehilangan kendali, terus menyerangnya dengan kata-kata sampai seseorang memegang lengannya, menyuruhnya tenang. Kalau terus begini, semuanya akan makin kacau. Mereka akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan uang. Saat itulah sistem muncul lagi. Hidup sempurna tak boleh terganggu oleh utang. Semua uang yang digunakan untuk membayar utang ayahnya akan digandakan. Bahkan sebagai bonus, ia akan mendapat tambahan 1 juta
yang hanya bisa digunakan untuk membeli mobil. Bagi Shen Yuan ini sempurna. Ia memang berencana menggunakan uang hasil sistem untuk membayar utang itu. Sementara itu, ibunya menggenggam beberapa perhiasan warisan keluarga. Itu satu-satunya cara untuk membayar. Tapi yang tak dia tahu adalah Shen Yuan sudah lebih dulu menjual sebagian dari perhiasan itu hanya untuk membelikan hadiah bagi pacar-pacarnya. Saat itu juga Shen Yuan membuka pintu dan mengatakan bahwa tak perlu khawatir, ia punya uangnya, tapi tak ada yang percaya. Mereka menyuruhnya berhenti bercanda. Situasinya terlalu serius untuk dibuat main-main. Namun Shen Yuan menjawab bahwa dia tak bercanda. Ia menyuruh ayahnya mengecek notifikasi di ponsel. Dan saat mereka melihatnya, tertera bahwa 200.000 telah masuk ke rekening. Mereka terkejut dan langsung menuntut penjelasan. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Cowok licin ini menjawab dengan tenang. Katanya dulu dia pernah membeli cryptocurrency tapi lupa. Baru-baru ini saat butuh uang, dia iseng mengecek dan ternyata nilainya melonjak. Ibunya langsung memuji. Katanya, ini luar biasa, kau menyelamatkan keluarga kita. Mereka pun langsung menoleh ke Paman Ming dan berkata, utangnya sudah lunas. Sekarang mereka punya uang, jadi lebih baik dia pergi dari rumah mereka. Paman Ming ingin membalas, tapi ibunya tak memberinya kesempatan. Ia mengusirnya begitu saja. Paman Ming terdiam. Dia datang untuk mengambil sisa-sisa milik keluarga yang ia pikir sudah bangkrut, karena yakin tak akan dibayar. Tapi kini semuanya berubah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana si bajingan itu bisa dapat uang sebanyak itu? Sementara itu, Shen Yuan baru saja menyelesaikan misinya. Uang 200.000 tadi berubah jadi 400.000 dan bonus 1 juta untuk membeli mobil sudah siap. Masalahnya yang baru dia lunasi hanya biaya sewa rumah. Masih ada hutang perusahaan lama yang jumlahnya ratusan juta. Tapi setidaknya ini langkah awal. Ia bertanya pada orang tuanya, apakah mereka butuh lebih banyak uang? Ibunya menjawab bahwa untuk sekarang tidak. Tagihan lainnya belum terlalu mendesak. Mereka masih bisa bertahan. Tapi ayahnya tidak setenang itu. Ia meminta pinjaman setidaknya 50.000. Shen Yuan hanya tersenyum. Dalam hati ia berpikir ini sama seperti dirinya dulu saat minta uang. Ia teringat ayahnya yang dulu bersantai di mansion, membaca koran, sementara ia pulang sekolah kelelahan dan minta uang saku. Kini keadaan sudah berbalik. Adegan berpindah kembali ke kampus. Di sana ia bertemu guru wanitanya yang membuat semua orang selalu memperhatikan saat ia mengajar. Shen Yuan berjalan mendekat dan bertanya apakah dia bebas malam ini. Ia ingin mengajaknya makan malam. Tapi mendadak ia merasakan tatapan kematian dari belakang. Tentu saja Minhui ada di situ, tidak akan membiarkan ini terjadi. Ia sadar, wanita ini adalah musuh bebuyutannya. Cara Minhui menatapnya dengan tangan di pinggang membuat Shen Yuan mengurungkan niat. Ia hanya melambaikan tangan dan berkata, maaf, baru ingat, aku harus belajar. Ia pun pergi. Minhui langsung berbalik ke arah Xiao dan berkata, lihatkan, pria itu memang punya niat buruk, bahkan terhadap gurunya sendiri. Sementara itu, Shen Yuan berkeringat deras. Seharian dia berlarian ke sana kemari, jadi seperti ini benar-benar menyedihkan. Dulu, ia biasa mengendarai Ferrari tangan di kemudi, mengurus bisnis penting. Tapi sekarang, tiba-tiba ia ingat, dia menerima 1 juta hanya untuk membeli mobil. Maka ia langsung menghubungi Minhui untuk menemaninya dalam petualangan kali ini. Teman Minhui langsung berseloroh, kalau mereka akan pergi berdua ke asrama, kasih tahu dia dulu biar bisa pergi. Teman satu ini benar-benar mempermudah hidup Shen Yuan. Dia legenda. Minhui langsung menegur temannya, menyuruhnya berhenti bicara yang tidak-tidak. Mereka tidak sedang pacaran. Tapi temannya tetap bersikukuh. Menurutnya, Minhui beruntung bisa dapat cowok seperti ini. Dia bahkan sudah tahu apa yang bakal terjadi antara mereka. Dan sebagai catatan, sensor-sensor yang muncul itu bukan dari dia. Begitulah ceritanya. Kini mereka tiba di dealer mobil. Begitu masuk bersama Minhui, seorang sales langsung menyambut Shen Yuan. Tapi tampaknya si sales itu mengenal Minhui. Ia bertanya kenapa Minhui datang ke sini. Minhui menyapanya, memanggilnya dengan sebutan Pak Kim. Rupanya pria ini dulu satu sekolah di Sing School. Dan ya, si Kim ini ternyata sering menggoda Minhui. Wajar saja kalau pria itu ingin tahu siapa pria pecundang yang berdiri di samping Minhui. Shen Yuan hanya menyapa dengan kalem, mengatakan bahwa senang berkenalan. Lalu sales pria itu bertanya, mobil mana yang ia minati? Shen Yuan menyebut M9. Ini kalau tidak salah itu adalah BMW. Si sales tahu betul kalau mobil itu harganya 600.000.
Dia sudah malas membayangkan harus menunjukkan mobil semewah itu ke anak bangkrut seperti Shen Yuan karena yakin tak akan dibeli juga. Tapi di sisi lain, dia merasa ini kesempatan. Mungkin dengan begini dia bisa memandangi Minhui lebih lama. Mungkin Minhui akhirnya sadar kalau dia ini salesman hebat yang penghasilannya lebih dari 10.000 per bulan. Ia pun mendekat, mencoba membuka obrolan, mengatakan sudah lama tidak berbicara. Tapi Minhui, setinggi biasanya, langsung memotong. Katanya sayangnya dia punya urusan lain dan tak tertarik ngobrol. Sebelum si badut bisa bereaksi, Shen Yuan menyela dan bertanya apakah ia bisa mencoba test drive. Salesman itu langsung murka. Si bajingan ini benar-benar menghentikan momen flirtnya. Tapi jujur saja, flirt itu juga tak akan bertahan lama. Shen Yuan mungkin sempat bangkrut sebentar, tapi seumur hidupnya ia sudah terbiasa jadi orang kaya. Dan ia muak diperlakukan seenaknya oleh orang seperti ini. Maka ia langsung berjalan ke meja resepsionis dan meminta seseorang yang benar-benar tahu cara menjual mobil. Wanita yang keluar membuat suasana berubah. Kalau dia tidak datang untuk jual mobil, orang mungkin mengira dia sedang melamar pekerjaan lain. Namanya Cena, salah satu sales terbaik di dealer itu. Dia muncul dan bertanya, bisa bantu apa? Shen Yuan berdiri terpaku. Wajahnya seperti baru melihat bidadari. Sementara itu, sales pria sebelumnya mulai panik. Rekannya menghampiri dan bertanya, kenapa ditinggal? Kamu bisa kehilangan penjualan. Tapi si sales hanya mengangkat bahu. Menurutnya, tak mungkin anak bangkrut seperti itu beli M9. Dia cuma pamer di depan cewek. Di dalam mobil, Cena mulai menjelaskan semua fitur. Tapi Shen Yuan sama sekali tidak mendengarkan. Dibanding Minhui, wanita ini jauh lebih berbahaya. Ia tahu betul, beberapa sales wanita di dealer mewah kadang melakukan apapun untuk memenuhi target penjualan. Termasuk hal-hal pribadi, jadi dia tidak tertarik. Cena bertanya apakah ia menyukai fitur-fitur mobil tersebut, tapi Shen Yuan hanya berkata dia tidak peduli. Yang penting apakah unitnya tersedia sekarang karena dia ingin langsung membawanya pulang. Cena kebingungan. Biasanya pelanggan akan test drive belasan mobil, membandingkan sana-sini berjam-jam sebelum memutuskan. Ia minta maaf, saat ini stok M9 sedang kosong, tapi ia bisa menghubungi dealer lain dan meminta dikirimkan minggu ini. Shen Yuan menyetujuinya, tapi meminta agar prosesnya dipercepat. Cena mengatakan bahwa untuk mempercepat, dia harus menyetor uang muka 50.000. Tanpa ragu, Shen Yuan menjawab tidak masalah, tak perlu khawatir. Dan seperti itu saja, Cena langsung berjalan pergi menyelesaikan proses. Sementara itu, salesman sebelumnya penasaran dan bertanya bagaimana hasilnya. Cena hanya menjawab, mudah sekali, dia beli. Salesman lain yang mendengar langsung terkejut. Tidak mungkin, katanya, padahal mereka hanya ngobrol 2 menit. Sementara itu, si penggemar Minhui tetap yakin Shen Yuan penipu. Begitu tiba waktunya bayar, dia pasti kabur. Tapi Cena tidak berpikir begitu. Menurutnya, pria itu berkata akan bayar lunas. Dan saat itu juga, sales pria sebelumnya sadar bahwa dia benar-benar telah membuat kesalahan besar. Cena lalu berterima kasih pada Shen Yuan. Katanya jika suatu saat butuh tumpangan atau bantuan, cukup kirim pesan. Tapi Minhui langsung bereaksi. Dengan nada datar, ia berkata bahwa nomor Cena tidak diperlukan. Lagi pula mereka akan pulang naik taksi. Cena menyadari bahwa ia baru saja membuat pacar cemburu dan mendadak jadi kikuk. Di luar dealer, Shen Yuan mengajak Minhui untuk makan. Tapi ia menyadari Minhui tampak kesal. Ia yakin Minhui sedang cemburu. Ia mencoba menenangkannya. Katanya, hubungan mereka dengan Cena hanya sebatas pelanggan dan sales. Tapi Minhui menjawab, dia tidak begitu yakin. Menurutnya, Shen Yuan terlihat terlalu bersemangat waktu bicara soal mobil. Shen Yuan meminta maaf. Katanya, itu cuma kebiasaan lamanya. Selalu memperhatikan setiap detail yang dikatakan orang lain. Padahal kenyataannya, dia tidak mendengarkan satu kata pun tadi. Minhui pun sadar, dia terdengar seperti orang yang cemburu berat. Padahal, tidak ada status resmi antara mereka. Tapi, dia juga sadar, gaya hidup Shen Yuan yang boros bisa menarik banyak perhatian. Jadi dia harus mengikat cowok ini. Entah teknik apa yang akan dia pakai, tapi Minhui sudah mantap. Sementara itu, Shen Yuan mengajaknya makan, lalu mampir ke mall untuk membeli beberapa hadiah lagi. Tapi Minhui menolak. Menurutnya, kemarin saja sudah cukup. Dia tidak butuh lebih banyak barang. Tapi Shen Yuan menggunakan strategi psikologis. Katanya, mana bisa cewek keluar rumah 7 hari berturut-turut dengan tas yang sama, harus punya minimal 1 untuk setiap hari. Selain itu, ia senang menghabiskan uang untuk
Minui. Skor kedekatannya naik dan uang yang ia habiskan di restoran kemarin jadi double. Ia lalu bertanya, Minui mau minuman panas atau dingin? Minui langsung terdiam. Ia penasaran, apa maksudnya ini? Apakah Shen Yuan sedang bertanya apakah dia sedang datang bulan? Ternyata di salah satu game China, pertanyaan ini digunakan untuk menebak. Kalau jawabannya panas, artinya sedang haid. Kalau dingin, berarti aman. Minui menjawab minuman dingin. Tampaknya itulah jawaban yang Shen Yuan tunggu. Ia lalu berkata bahwa sekarang ia harus lebih jujur, dia sudah menahan diri selama 2 bulan. Saatnya melepas semuanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun berjalan bersama di tengah kota. Shen Yuan sudah menghabiskan banyak uang, tas, kalung, liontin semuanya, dan Minui hanya berdiri mematung. Berpikir bahwa cowok ini terlalu baik. Dalam beberapa hari saja, dia sudah mengeluarkan 80.000 hanya untuk dirinya. Sementara Shen Yuan, saldo di rekeningnya kini sudah mencapai 2 juta karena uang yang ia habiskan untuk mobil dan hadiah langsung dikembalikan sistem menjadi 1,6 juta. Tanpa banyak basa-basi, ia menyindir bahwa malam ini mungkin malam yang pas untuk kembali ke asrama dan kalau dia siap main, maka dia juga siap cetak skor. Minui hanya menanggapi dengan senyum nakal. 30 menit kemudian, di kamar bernomor 8.888, Shen Yuan sedang mandi. Sementara itu, Minui tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ke temannya kenapa dia tidak pulang. Shen Yuan benar-benar American style, bro. Ia keluar dari kamar mandi dan berkata bahwa ini waktunya football. Dan dia siap lakukan touchdown. 30 menit berlalu dan semua orang harus mengakui cowok ini tahan lama juga. Shen Yuan sendiri berkomentar, pertandingan yang luar biasa. Sayangnya lawannya juga pemain top tier. Sekarang dia kelelahan, sementara Minui masih penuh energi. Dia bahkan mengatakan bahwa sekarang saatnya babak kedua. Shen Yuan memohon minta waktu istirahat 30 menit. Keesokan paginya, senyum bajingan itu tak hilang dari wajahnya. Setelah semua pengeluaran semalam, kini saldonya naik menjadi sekitar 2,5 juta. Temannya penasaran, bertanya kemana saja dia semalam. Kenapa tidak kembali ke asrama? Di saat yang sama, temannya menunjukkan bahwa si bajingan Zhang Ping baru saja membeli mobil baru dan sekarang pamer ke semua orang. Shen Yuan hanya mengangkat bahu. Menurutnya, Zhang Ping itu lucu. Sok flex ke orang-orang padahal dia tidak peduli sama sekali dengan mobilnya. Seseorang lalu mengajaknya minum dan sistem kembali aktif. Ternyata hidup sempurna bukan hanya soal dikagumi lawan jenis. Ia juga harus sukses secara bisnis. Kini ia diberi 1 juta untuk diinvestasikan. Uangnya harus dihabiskan dalam 1 minggu dan keuntungan dari usaha tersebut akan digandakan. Itu luar biasa. Bahkan kalau sistem cuma ini saja, itu sudah cukup keren. Tapi Shen Yuan senang dengan misi ini. Memang dari awal ia ingin membangun sumber penghasilan yang sahih agar tidak perlu terus-terusan menghamburkan uang untuk hadiah. Bukan karena dia suka sing sushi atau tas mewah, tapi memang tak punya pilihan lain. Orang yang mengajaknya minum ternyata teman lama bernama Li Yuan. Sementara itu, di bar pribadi bernama Dragons, seorang pria berbaju Hawaii, Guang, mengeluh. Katanya, siapa yang kita tunggu? Dia lapar setengah mati. Pria bersetelan rapi, Hai menjawab bahwa orang penting sedang dalam perjalanan. Cowok dengan topi terbalik setuju. Yuan yang mengundang Shen Yuan menyuruh mereka sabar. Katanya, tunggu sebentar lagi, Shen Yuan sedang dalam perjalanan. Tapi Guang langsung mencibir. Katanya, buat apa si bangkrut itu datang? Keluarganya saja sudah jatuh miskin. Yuan langsung menyuruhnya tutup mulut. Semua biaya malam ini dia yang tanggung, jadi kalau tidak suka, lebih baik diam. Sakit banget, itu tamparan langsung. Guang yang merasa jumawa karena bawa cewek dengan aset pabrikan harus menelan kekesalan. Ceweknya bahkan sudah mulai mengeluh. Katanya cowok itu suka pegang-pegang tapi tidak mau serius. Mereka juga bertanya tentang pacar Hai. Hai bilang akan datang 10 menit lagi, tapi Guang kesal karena pacar Hai adalah top tier. Cukup lihat dari leggingnya saja, sudah tahu siapa dia. Dan benar saja, Chena, si sales mobil, tiba. Dia minta maaf karena datang terlambat. Hai tersenyum penuh kemenangan. Orang-orang ini tidak tahu cara bersaing. Meskipun ia sudah tidak sekaya dulu, tapi pacarnya adalah yang terbaik. Sayangnya pacar terbaik ini langsung melirik Shen Yuan begitu melihat wajahnya. Dia masih ingat betul, Shen Yuan lah yang membeli mobil mewah itu.
tapi dia tetap jaga sikap. Langsung menghampiri pacarnya seolah tidak ada yang terjadi. Setidaknya dia setia. Tak lama kemudian Yuan mulai menjelaskan. Ia mengundang semua orang untuk membicarakan peluang investasi besar. Targetnya adalah mengumpulkan 2,4 juta. Jadi dia berharap masing-masing orang menyumbang sekitar 700 ribu. Dengan canggung, ia bertanya, gimana menurut kalian? Semua orang di ruangan terdiam. Salah satu dari mereka berseru, 700 ribu, setidaknya jelaskan dulu idenya. Dasar penipu. Rupanya mereka semua sudah tahu reputasi Yuan. Dia sering membuat investasi kacau, tapi karena biasanya pakai uang ayahnya, tak ada yang peduli. Tapi kali ini, dia ingin orang lain ikut patungan. Maka, tak satu pun yang tertarik. Suasana ruangan jadi hening. Yuan mulai kesal karena merasa ditinggal. Biasanya saat dia menanggung semua dana, semua orang mau ikut. Tapi begitu ajak bareng-bareng, semuanya mundur. Ia bertanya, kenapa semua diam? Guang akhirnya bicara. Katanya, dia tidak bisa investasi sekarang, lagi fokus menabung, main aman dulu. Yang lain ikut-ikutan. Mereka tidak mau ambil risiko. Kehilangan uang sekarang terlalu berbahaya. Cowok-cowok yang duduk di pojok mengenakan jersey basket tampak jengkel karena ide yang ditawarkan memang payah. Padahal Yuan tahu rencana bisnisnya kali ini benar-benar solid. Sayang, tidak ada yang percaya. Tapi kalau soal pinjam uang, tentu beda cerita. Dasar bajingan. Karena kalau investasinya berhasil, kamu tetap untung. Kalau gagal, ya tinggal minta uangnya balik. Gila, bahkan narator pun ingin ikutan. Tapi ya bercanda, karena uang juga nggak punya. Sementara itu, Shen Yuan berdiri memikirkan kenapa Yuan masih mau bergaul sama orang-orang ini. Mereka ini cuma parasit semua. Jadi ia bertanya, kalau aku ikut investasi, aku dapat apa? Totalnya tetap 700 ribu kan? Ruangan langsung hening. Guang menoleh dengan tajam. Suruh dia berhenti mengarang. Semua orang tahu keluarganya Shen Yuan bangkrut. Cowok bertopi bahkan meletakkan tangan di bahunya. Katanya lebih baik ke kamar mandi dulu dan cuci muka. Mungkin dia mabuk tanpa minum. Hai mencoba menjelaskan, dalam bisnis itu memang rumit, anak muda belum mengerti. Tapi uang 700 ribu bisa menguap kapan saja kalau terus diragukan. Di belakang ruangan, Chena memperhatikan. Dia ingat jelas kemarin Shen Yuan beli mobil seharga 600 ribu tanpa ragu. Jadi mungkin 700 ribu itu bukan hal besar baginya. Tapi dia memilih diam. Hubungan mereka belum cukup dekat untuk ikut campur, tapi Shen Yuan tak menunggu jawaban siapapun. Ia hanya berkata bahwa uang 700 ribu sudah ditransfer. Yuan langsung memeriksa ponsel dan layarnya menyala terang seperti lampu stadion. Notifikasi transaksi muncul. Ia menunjukkannya ke Guang. Lihat sendiri. Wajah Guang langsung pucat. Napasnya nyaris hilang. Tubuhnya gemetar. Sementara itu, Chena yang berdiri tinggi hanya bisa bertanya-tanya. Kenapa semua wajah tiba-tiba berubah? Bahkan penonton cerita pun bisa melihat. Semua orang berdiri menuntut Guang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Bahkan Hai penasaran. Tapi Guang menolak menambah hype untuk Shen Yuan. Ia hanya bilang, cari tahu sendiri. Tapi dalam hati, dia ingin tahu mati-matian dari mana bajingan itu bisa punya uang sebanyak itu. Saat itu, Xiang, atau si cowok bertopi yang datang. Ia melihat suasana aneh dan bertanya ada apa. Mac, salah satu dari mereka, sudah lebih dulu kabur. Katanya baru ingat ada urusan. Satu persatu, semua orang mulai meninggalkan ruangan. Sampai jumpa. Hai, bingung. Kenapa semua orang pergi? Tapi Chena sudah berdiri dan bilang mereka juga mau pergi. Dia bahkan sudah di luar. Pacarnya yang kesal berkata bahwa tidak ada alasan untuk pergi. Dia bahkan tidak yakin kalau uang itu benar-benar ditransfer. Saat itulah Chena mengungkap fakta. Kemarin Shen Yuan datang ke dealer dan beli mobil secara tunai. Seketika pacarnya marah bukan pada Shen Yuan tapi ke Chena karena tidak memberitahunya bahwa pria itu kaya. Ternyata permainannya berubah sekarang dan Chena ikut kesal. Katanya, kamu marah karena aku tidak bilang dia kaya. Kalau yang kamu pedulikan cuman harta, ya sudah, selamat tinggal. Sekarang tinggal mereka berdua. Yuan hanya bisa menghela napas. Kalau tahu Shen Yuan bakal serius investasi, dia tak akan ajak orang-orang itu. Tapi Shen Yuan berkata bahwa ini justru cara yang bagus untuk membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Kini dia ingin tahu, apa rencana bisnisnya? Meskipun dia hanya investor, ia ingin tahu strateginya. Dan ya, sekarang mereka akan membuka bar. Mereka mulai membicarakan konsep, operasional, dekorasi, semuanya. 1 jam pun berlalu dan Chena mengirim pesan pada Shen Yuan. Mobilmu bisa diambil besok. Tapi Shen Yuan membalas bahwa tak perlu buru-buru. Lalu ia bertanya,
kamu bebas besok karena ada satu hal yang bikin aku penasaran. M9 itu sebenarnya seperti apa? Chena bingung. Kenapa tiba-tiba tertarik sama M9? Tapi sebelum sempat menjawab, pesan kedua datang. Sampai ketemu di restoran besok. Keesokan harinya, Chena sudah tiba di tempat yang dijanjikan, mengenakan seragam kerja yang kalau jujur lebih mirip kostum. Shen Yuan belum datang. Ia menunggu cukup lama duduk di samping pria asing yang kebetulan berada di bangku yang sama. Saat itu seorang pria botak bertubuh tambun melintas. Ia mengenali Chena langsung dan menghampirinya. Ia tidak pernah punya kesempatan menggoda wanita itu sebelumnya, tapi ini momen sempurna. Teman-temannya yang menunggu di luar mulai saling bertaruh. Apakah dia akan berhasil? Tapi sebagian besar yakin tidak akan. Chena bukan tipe seperti itu. Dia serius. Kebanyakan pria yang mencoba gagal. Dan ya, salah satu badut yang nonton dari kejauhan adalah Hai. Pacarnya sendiri, ia penasaran siapa yang ditunggu oleh Chena. Sementara itu, pria botak mendekat dan bertanya, "Boleh saya duduk di sini?" Chena langsung menolak. "Tidak, terima kasih. Saya sedang menunggu teman." Tapi pria itu berpikir Chena hanya jual mahal. Dia menambahkan, "Saya atasanmu, jadi kamu harus lebih sopan. Hari ini kita makan bareng." Tapi Chena menatapnya tajam dan berkata, "Mundur, akan lebih baik kalau kita tidak punya hubungan sama sekali." Pria itu entah dari mana keberaniannya, langsung menyodorkan tawaran. "Jangan khawatir. Kalau masalahnya karena saya sudah menikah, saya bisa cerai." Gila, perempuan ini pasti luar biasa. Sementara itu, Hai dari kejauhan mendengar percakapan itu. Ia tidak sedang bersama teman-temannya, hanya kebetulan lewat. Begitu melihat pria tambun itu duduk di samping Chena dan mendengar semua yang diucapkannya, darahnya langsung naik ke kepala. Ia mendekat cepat, menghampiri meja dan berteriak, "Kalian pengkhianat, kalian diam-diam mengkhianatiku." Sebelum pria tambun itu sempat berkata apa-apa, Hai sudah melayangkan pukulan tepat ke wajahnya. Pria itu berdiri, marah besar. Perkelahian langsung pecah. Saat itulah Shen Yuan akhirnya tiba, wajahnya penuh kebingungan. Begitu melihat situasinya, ia langsung paham. Ia hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada pria tambun itu karena sudah duduk di samping Chena dan menerima pukulan dari Hai untuknya. Dengan santai, Shen Yuan menggenggam tangan kecil Chena dan mengusulkan agar mereka pindah ke tempat yang lebih privat di dalam mobil. Chena pun membuka diri. Ia mengaku bahwa meski baru 2 minggu bersama Hai, ia sudah sadar bahwa pria itu bukan orang baik. Shen Yuan mengangguk mengatakan bahwa setidaknya semua sudah beres sekarang, tapi Chena menggeleng. Tidak, justru sebaliknya. Karena Hai memukul bosnya sendiri, kini dia pasti akan diperlakukan lebih buruk di tempat kerja. Shen Yuan langsung menyarankan agar Chena berhenti saja dari pekerjaan buruk itu dan mencari tempat yang lebih baik. Tapi Chena menjelaskan bahwa di profesinya tidak mudah untuk pindah dealer begitu saja. Apalagi ia sudah membangun jaringan pelanggan bertahun-tahun. Kalau keluar, semuanya akan hilang. Faktanya, Chena sudah lelah menjadi sales mobil. Yang dia impikan adalah punya toko kecil sendiri, bisa buka saat merasa sehat, dan tutup kalau lelah. Masalahnya membuka kafe kecil saja butuh sekitar 400.000. Dan dia tahu uang sebanyak itu mungkin tidak akan pernah bisa ia kumpulkan. Tapi bagi Shen Yuan yang sedang butuh tempat untuk menginvestasikan uangnya, ini kesempatan emas. Ia masih punya sisa 300.000 dari total 1 juta yang diberikan sistem untuk investasi. Jadi ia bertanya, "Kalau ada investor yang muncul, apakah kamu bersedia membuka kafe itu?" Dengan modal tambahan 100.000 dari Chena sendiri, semuanya akan bisa terrealisasi. Chena terdiam. Kalau itu benar-benar mungkin, ia akan langsung resign keesokan harinya. Shen Yuan pun tersenyum. "Maka besok kamu bisa resign dan kerja untukku." Boom. Sebuah simbol hati muncul. Kedekatan 64 poin, wajah Chena memerah seperti tomat. Di saat Shen Yuan berpikir bahwa pohon uang baru-baru saja tumbuh, Chena buru-buru menyuruhnya berhenti bercanda. Tapi Shen Yuan menegaskan dia tidak bercanda. Jadi, apakah dia bersedia bekerja untuknya atau tidak? Jika Chena mengelola kafe, gajinya 12.000 per bulan, plus bonus. Dan sebagai insentif, kalau 2 bulan pertama berjalan lancar, dia akan diberi mobil senilai 200.000. Gila, cowok ini memang royal habis-habisan, tapi tetap cerdas dalam mengatur investasi. Chena tidak habis pikir.
Kenapa seseorang bisa tiba-tiba mau menginvestasikan uang sebesar itu? Apakah karena ingin memilikinya sepenuhnya? Tapi dia wanita yang terhormat. Ia tidak ingin berada dalam posisi tergantung sepenuhnya pada pria, apalagi menyadari bahwa dirinya hanyalah orang ketiga dalam hubungan. Maka dia berkata, "Terima kasih, tapi tidak." Shen Yuan mengerti alasannya dan meyakinkannya bahwa ia tidak perlu khawatir. Toh, dia memang sudah berniat menginvestasikan uang itu. Dan lagi pula, hubungan mereka nantinya hanya sebatas bos dan karyawan. Chena bilang ia mengerti, tapi ia butuh waktu untuk berpikir. Di saat itulah pesan dari Minui masuk, katanya dia sedang ingin minum teh dingin. Kita semua tahu artinya. Shen Yuan langsung berpikir, energi gadis ini tak ada habisnya. Ia menjawab, tentu mereka bisa minum teh, tapi tolong santai sedikit. Begitu kembali ke kamar 88, Minui langsung memeluknya dengan ceria. Tapi kemudian wajahnya berubah. Ia mencium aroma parfum wanita lain. Shen Yuan buru-buru menyangkal, mengatakan itu tidak mungkin, tapi dalam hati dia tahu benar. Setelah duduk bersama Chena di mobil tadi, wanginya masih melekat di bajunya. Game over? Minui mendorongnya menjauh, tapi dia langsung memeluk kembali dan berkata bahwa matanya hanya tertuju padanya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya sedang mengurus dokumen mobil dan kebetulan berada dekat dengan para sales wanita, jadi aromanya menempel, tapi tidak terjadi apa-apa. Minui akhirnya berkata bahwa ia paham, tapi jika suatu saat Shen Yuan akan bertemu wanita lain, dalam situasi apapun ia harus memberitahunya. Shen Yuan menyetujui. Meskipun jujur, dia tidak terlalu peduli. Target utamanya tetap menumbuhkan sebanyak mungkin pohon uang. Dan sekarang, pertandingan sepak bola pun dimulai. Bola di lapangan. Gol langsung dicetak. 2 jam kemudian. Ya Tuhan, cowok ini sudah melampaui batas manusia. Gaya Dr. Strange yang memanipulasi ruang dan waktu demi bertahan selama itu. Hatinya kini sudah mencapai level 90. Dan seperti Shen Yuan di cerita lainnya, begitu kedekatan mencapai angka 90, ia mendapat hadiah spesial dari sistem. 1 tiket undian senilai 1 juta, 1 voucher pengeluaran senilai 1 juta, dan sebuah skill baru bernama Ruthless. Tiket belanja senilai 1 juta memang menyenangkan, apalagi ia masih harus melunasi utang keluarga yang jumlahnya jutaan. Tapi yang paling menarik adalah skill Ruthless Was ini. Deskripsinya jelas. Dengan skill ini, Shen Yuan bisa menguasai hal apapun. Begitu ia berjalan keluar lorong untuk mengaktifkannya, cahaya aneh menyelimuti tubuhnya. Awalnya ia kira ini akan membuatnya kejam dalam pertarungan. Tapi ternyata skill ini membuatnya kejam dalam hal lain. Dan dia pun kembali ke lapangan. Mode Ruthless diaktifkan. Korban pertama, Minui tentu saja. Sementara itu, Chena sedang ngobrol dengan temannya tentang pria yang menawarinya 300.000 untuk membuka usaha. Temannya langsung memperingatkan, hati-hati, jarang ada pria mau investasi segitu. Bisa jadi penipuan. Tapi Chena percaya diri. Dia yakin pria itu punya uang. Ia melihat sendiri bagaimana Shen Yuan menghabiskan hampir 1,5 juta hanya dalam 2 hari. Selain itu dia juga tampan. Tidak seperti pria-pria tua di dealer mobil. Temannya sulit percaya. Cowok muda, tampan dan mau investasi 300.000 ke kamu. Kalau benar, terima saja. Tapi Chena ragu. Shen Yuan 5 tahun lebih muda darinya. Rasanya agak aneh. Namun, temannya mengingatkan sebuah pepatah Tiongkok. Kalau wanita menikah dengan pria 3 tahun lebih muda, itu seperti memegang sebatang emas. Kalau 5 atau 6 tahun lebih muda, 2 batang emas. Siapa sih yang bikin pepatah ini? Chena tetap ingin menolak. Cowok itu sudah punya pacar. Tapi temannya, seperti semua teman dalam cerita semacam ini, antara terbaik atau terburuk, hanya tertawa. Katanya, pacar itu bukan istri. Dengan kondisi seperti ini, kamu harus rebut dia. Chena terkejut. Temannya buru-buru berkata itu cuma bercanda. Tapi serius, jangan lewatkan kesempatan ini. Setelah berpamitan, Chena berdiri di dekat jendela, membayangkan wajah Shen Yuan. 40 menit kemudian, Minui tampak gelisah. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Shen Yuan, tapi ia terlalu malu untuk mengatakannya. Shen Yuan menatap Minui dan langsung menantangnya untuk ronde selanjutnya. Tapi Minui menggeleng cepat. Tidak,
Cukup, katanya. Tapi karena sebelumnya dia tak menunjukkan belas kasihan, sekarang giliran Shen Yuan membalas. Katanya kalau kamu belum bisa mengikuti ritme, itu artinya kamu cuma kurang latihan. Keesokan harinya, setelah Minhui kembali ke sekolah, Shen Yuan bangun dan memeriksa tiket undiannya. Angka-angkanya cocok. Dia baru saja memenangkan 6,8 juta. Ia langsung melonjak dari tempat tidur dan ingin segera pulang untuk memberitahu orang tuanya. Ngomong-ngomong, kita belum melihat adiknya, padahal katanya punya saudara perempuan. Tapi sudahlah, pasti nanti juga muncul. Karena jujur saja, Shen Yuan ini benar-benar biang onar. Beberapa saat kemudian, ia berlari masuk ke rumah sambil memanggil ibunya. Tapi ibunya langsung berteriak dari dapur, menyuruhnya berhenti teriak kayak orang kesurupan, karena bisa bikin tetangga terganggu. Tapi Shen Yuan tak peduli. Ia sudah menarik ayahnya juga. Ia punya kabar besar untuk mereka berdua. Dengan bangga, ia menunjukkan tiket lotre, katanya ia baru saja menang 6 juta. Sang ibu tentu saja mengira sekolah telah membuat otaknya konslet. Tapi Shen Yuan menyuruh mereka memeriksa angka dan mencocokkannya lewat ponsel. Ayahnya memeriksa nomor pemenang dan nyaris kena serangan jantung. Ibunya langsung lemas, jatuh ke sofa. Shen Yuan menjelaskan bahwa meskipun terkena pajak 20%, ia tetap akan menerima 5 juta. Dengan uang itu, mereka bisa mulai membayar utang-utang. Hidup mereka akhirnya bisa membaik. Ia hanya akan mengambil sebagian kecil untuk investasi karena ia tetap butuh penghasilan. Ayahnya berkata, itu bagus. Yang penting, jangan sampai semua uangnya habis begitu saja. Shen Yuan menjelaskan rencananya. Ia akan mengambil 1 juta untuk diri sendiri dan menyerahkan 4 juta untuk keluarganya. Ia pikir mereka akan sangat bahagia atau setidaknya syok. Tapi mereka hanya mengucapkan terima kasih dengan tenang. Sementara itu, di dealer mobil, bos gemuk yang kemarin kena pukul bertanya pada Chena, apa-apaan bekas memar di wajahnya. Tapi Chena yang berdiri di sana dengan seragam kerjanya tidak peduli. Ia sudah putus dari Hai, dan kalau bosnya dipukul, itu urusan mereka berdua. Tapi si bos tidak mau melepaskannya begitu saja. Katanya, setiap masalah pasti ada akarnya. Dan akar dari masalah ini adalah Chena sendiri. Ia sadar wanita ini berusaha kabur tanpa konsekuensi dan ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Chena bersikeras pertengkaran itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula si bos tidak akan dipukul kalau tidak duduk di sebelahnya. Bos itu lalu berkata, baiklah, karena kamu tidak masuk kerja kemarin, sekarang kamu tidak perlu masuk selama sebulan. Chena terkejut dan berkata bahwa dia sudah minta izin sebelumnya. Tapi si bos hanya mengangkat bahu. Katanya, dia pemilik tempat ini. Dia yang menentukan siapa yang boleh kerja dan siapa yang tidak. Mulai sekarang Chena dilarang menjual apapun selama sebulan. Padahal dia tahu, jika Chena tidak bisa jualan, dia akan kehilangan seluruh komisi. Dengan sisa uang 1.200, dia bahkan tidak bisa bayar sewa apartemen. Saat itu juga Chena berbalik dan berkata, kalau begitu saya mengundurkan diri. Saya tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Si bos masih mencoba mengancam, katanya. Pikirkan baik-baik, kalau kamu pergi, kamu tidak bisa kembali. Tapi Chena sudah berjalan menjauh, mode swag aktif. Setidaknya bekerja dengan Shen Yuan lebih baik. Setidaknya dia bukan pria tua. Sambil melambai, dia berkata, tak perlu dipikirkan. Saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. 30 menit kemudian, Shen Yuan menerima pesan darinya, dia siap resign. Shen Yuan membalas dengan ucapan selamat. Katanya, akhirnya juga kamu bisa lolos dari neraka. Sekarang tinggal cari lokasi yang bagus buat tokonya. Setelah itu, ia pergi mengunjungi gurunya, wanita pekerja keras yang sedang kesulitan mengangkat kotak berat dari lantai. Melihat itu, Shen Yuan langsung mendekat untuk membantu. Dan saat ia hendak menggapai kotak kedua yang berada di atas rak, guru itu tidak bisa menjangkaunya. Tak perlu khawatir, Kiro sudah datang. Tentu kalau orang melihat, bisa disangka dia akan ditangkap karena tingkahnya yang terlalu niat. Sang guru mulai merasa ada yang aneh dengan murid ini. Seperti biasa, Shen Yuan berdiri terlalu dekat. Apa mungkin dia punya perasaan? Guru itu bahkan bertanya, apakah dia sudah mengambil dokumennya? Shen Yuan mengangguk, tapi beberapa murid lain keburu masuk dan berkata bahwa mereka datang untuk membantu guru. Saat masuk, mereka tidak mengerti kenapa wajah gurunya merah padam. Sang guru buru-buru menjauh sementara Shen Yuan menjelaskan bahwa ia hanya membantu angkat kotak. Sementara itu, Xiao sadar bahwa Shen Yuan makin berani. Sekarang dia bahkan nekat seperti ini di sekolah. Masalahnya hatinya sendiri ikut berdebar, tapi dia tetap guru dan dia tidak boleh memikirkan hal seperti ini.
Sayang sekali, karena Shen Yuan punya sistem affinity dan dia jelas tahu bahwa peningkatan perhatian sekecil apapun adalah nilai tambah besar. Ia tahu benar, bantuan kecil tadi benar-benar dihargai. Adegan pun berpindah ke sisi selatan sekolah. Di sana berkumpul para villain. Gadis di kiri punya aura jahat yang memesona. Mereka sedang bicara dengan Shang Pang, pria yang beli mobil dan sekarang sok lebih hebat dari siapapun. Ya, si badut Gucci itu. Dia kesal karena Minui menolak semua upayanya. Bahkan sekarang Minui sepenuhnya mengabaikannya. Tapi tidak masalah. Katanya dia punya banyak pilihan, tidak semua gadis bisa menghargai mobil barunya. Beberapa gadis di sekitarnya langsung terkesima. Mobil itu mahal banget, kata mereka. Keluargamu pasti miliarder. Seseorang hampir menyemburkan tehnya saat melihat sosok yang familiar. Seperti biasa, itu adalah Chena yang sedang berjalan dengan pakaian yang lebih mirip karakter fantasi daripada orang normal. Orang di dekatnya sampai bergumam, kakinya panjang banget, bisa dipakai sepanjang tahun. Sementara itu, di luar kafe, beberapa orang sedang melihat mobil baru, M9. Jujur saja, mungkin itu bukan BMW, tapi jenis mobil mewah Tiongkok canggih atau mobil bergaya Tesla versi high-tech. Bos besar pun melintasi area tersebut. Para gadis langsung mengenalinya, Shen Yuan yang sekarang terkenal sebagai si mantan miskin. Tapi kenapa dia ada di mobil itu? Itu juga yang membuat Shang Pang penasaran. Saat itu, Shen Yuan masuk ke dalam kafe dan Shena langsung menyapanya, menyebutnya bos. Shang Pang yang berdiri tak jauh melongo. Ia bingung, kenapa Dewi itu menyapa pecundang miskin. Chena lalu memberitahunya bahwa pemilik kafe sudah mengirim pesan dan sedang dalam perjalanan. Ia bertanya, jadi kamu suka mobil itu? Shen Yuan hanya mengangkat bahu. Lumayan, katanya, gadis misterius dengan aura berbahaya tersenyum menyeringai. Ada sesuatu yang aneh dengan cara Shen Yuan berinteraksi dengan Chena. Sementara Shang Pang makin tak habis pikir. Bagaimana mungkin cowok itu bisa pacaran dengan satu cewek hari ini, lalu besoknya sudah dengan yang lebih cantik dari sebelumnya. Tak lama kemudian, pemilik kafe datang. Jujur saja, dia adalah yang paling ramping di antara para wanita sejauh ini. Tidak terlalu kurus, tapi kamu mengerti maksudnya. Namanya Ying. Ia menyapa Shen Yuan dan berkata bahwa ia masih sangat muda. Shen Yuan membalas dengan santai bahwa mereka semua seusia, sekitar 20-an. Ying menjelaskan bahwa kafenya tidak berjalan dengan baik meskipun lokasinya dekat sekolah dan banyak siswa yang lewat. Namun, ia punya masalah keluarga dan harus mengurus anaknya. Karena itu, dia ingin menjual tempat itu seharga 300.000. Tapi Shen Yuan hanya ingin menyisihkan 50.000 untuk menggaji Chena. Jadi katanya dia tidak suka menawar. Dia akan bayar 250.000 dan titik. Ying awalnya berharap mendapat minimal 270.000, tapi karena uangnya langsung dan orangnya kelihatan serius, dia hanya bertanya apakah bisa menyelesaikan semuanya hari ini. Shen Yuan mengangguk. Begitu tanda tangan dilakukan, uang langsung masuk ke rekening. Ying pun memanggil para staf perempuan dan mengenalkan mereka kepada pemilik baru. Shen Yuan menjelaskan bahwa Chena adalah manajer baru. Ia sendiri tidak akan sering ada di tempat. Para gadis di sekitar yang mendengar percakapan itu langsung heboh. Gadis jahat berkelas Hollywood bahkan berteriak dalam hati. Brengsek itu baru saja beli kafe seharga 250.000 untuk pacarnya dalam 10 detik. Sementara itu, Shang Pang nyaris meledak karena marah. Tepat saat itu, Yu Chang mendapat panggilan telepon. Ia berdiri dan bilang harus mengangkatnya. Saat itu juga, Chena melihat nama di layar dan wajahnya langsung membeku. Itu dia, pria yang memecatnya dari dealer. Si bajingan itu punya setengah kota dalam genggamannya. Shen Yuan pun kesal. Pria itu sudah punya istri cantik di rumah, tapi masih menggoda semua wanita di tempat kerja. Sungguh menjijikkan. Shen Yuan ingin memperingatkan Yu Chang soal suaminya, tapi ia tak mau merusak hubungan mereka. Ia hanya berkata, sebaiknya jangan terlalu dekat dengannya. Yu Chang bingung dan bertanya kenapa. Shen Yuan menjelaskan, kamu akan membuat pria berusia 40 tahun yang terlalu kaya kehilangan rasa keluarga. Itu bahaya. Kita nggak tahu apa yang bisa dia lakukan. Yu Chang terdiam dan mengucapkan terima kasih atas peringatan itu. Ia belum pernah melihatnya dari sudut pandang seperti itu dan ternyata memang masuk akal. Pria itu bisa jadi masalah besar. Sementara itu, Shen Yuan mentransfer 50.000 untuk gaji Chena dan berkata bahwa ia menantikan bagaimana minggu pertama akan berjalan. Resmi sudah, cowok ini telah menghabiskan 1 juta pertamanya dan menjadi investor junior.
Aku juga mau jadi investor junior, serius deh. Tapi sistemnya memang tak terbendung. Sekarang ia mendapat tambahan 10 juta lagi untuk investasi dan ekspansi usaha. Begitu ia menghabiskannya, seluruh keuntungan dari bisnis baru akan jadi 3 kali lipat. Dan di atas itu, setelah menghabiskan 10 juta, ia akan mendapatkan industri misterius. Beberapa waktu kemudian, Ying kembali dan mengucapkan terima kasih. Ia berkata bahwa ia akan pergi dan senang bisa berbisnis dengannya. Shen Yuan menjabat tangannya dan dalam hati terpana. Tangannya lembut sekali, seolah nggak punya tulang. Sekarang ia bahkan membayangkan bagaimana rasanya bermain sepak bola dengan Ying. Ia berkata senang bekerja sama dan berharap bisa bertemu lagi. 30 menit kemudian, ia membawa Chena ke restoran. Tentu saja hanya untuk makan, ya. Chena bilang, tempat ini mahal banget. Apa kamu sering ke sini? Shen Yuan menggeleng. Tidak, tapi hari ini hari spesial. Ia menatap Chena dalam-dalam. Baginya wanita ini sangat menggoda. Cowok ini emang nggak ada lawan. Ia mulai mendekat. Kenapa duduk jauh-jauh begitu? Kamu bisa duduk lebih dekat kan? Seolah ada sihir, Chena yang tadinya duduk di seberang meja, tahu-tahu sudah di sampingnya. 3 meter diloncati kayak Majin Buu. Shen Yuan berpikir, aku sudah keluarin 300.000 buat buka kafe untuk dia. Aku bayar dia 12.000 per bulan. Harusnya aku juga dapat untung lebih dong. Sementara itu, Chena sadar nggak ada yang namanya cinta atau kebaikan tanpa alasan di dunia ini. Jadi, apa sebenarnya tujuan cowok ini membuka kafe? Masa ia cuma buat cari duit, padahal belanjanya ngaco? Shen Yuan yang gigih bekerja, kini kedua tangannya sudah bergerak ke arah yang tidak profesional. Dan Chena sadar, itu saja yang dia miliki untuk ditawarkan. Ia segera berkata tegas untuk menyuruhnya mundur. Para pelayan bisa saja masuk kapan saja, tapi Shen Yuan dengan santai menjelaskan kalau makanan di tempat ini nggak keluar secepat itu. Masih butuh waktu. 10 menit kemudian, seorang wanita di depan pintu memberitahu bahwa semuanya sedang dipersiapkan. Chena yang gugup buru-buru menyahut, menyuruh mereka segera membawanya. Shen Yuan tersenyum kecil. Tempat ini memang punya makanan yang luar biasa. Ya, dia memang tajir sejak lahir. Dia sudah tahu semua seluk-beluk kota ini, dan Chena dalam hati mengakui kalau pria itu memang ganteng dan pasti kaya. Tapi masalahnya, dia itu bajingan tanpa malu. Apalagi Chena juga tahu dia sudah punya cewek cantik lain di sisinya, jadi kenapa dia masih bersikap seperti ini? Sebenarnya ini memalukan, tapi sekarang sudah terlambat untuk berpikir ulang. Saat membayar di kasir, seperti biasa, Shen Yuan tetap tenang. Toh uangnya bakal dilipat gandakan. Sementara itu, Chena baru sadar bahwa apa yang baru saja dihabiskan cowok ini untuk makan malam nilainya setara dengan komisi dari menjual satu mobil mewah. Begitu keluar dari restoran, Chena bilang ingin balik ke kafe. Ia masih ingin bicara dengan pemiliknya. Tapi Shen Yuan menolaknya. Sudah malam, pasti tokonya sedang tutup. Kalau datang sekarang cuma akan ganggu. Chena menghela napas. Iya juga sih, kalau gitu antar aku pulang aja. Dan ya, kita semua tahu ini bakal kemana. Mereka sampai di apartemen Chena. Ia melambaikan tangan sebagai ucapan selamat tertinggal, tapi Shen Yuan bilang kalau dia haus. Minuman tadi bikin tenggorokannya kering. Chena nggak bodoh. Dia langsung bilang kalau air minum yang dimaksud nggak pantas. Shen Yuan pura-pura bingung. Emangnya ada cowok lain di rumahmu? Chena memutar bola matanya. Jelas nggak ada, aku udah putus sama Hai. Shen Yuan mengangguk, terus kenapa nggak boleh masuk buat minum? Chena ragu sejenak. Apa beneran cuma mau minum terus pulang? Shen Yuan mengangguk lagi, tentu saja. Tapi dalam hati, Chena udah tahu itu jelas omong kosong. Di dalam apartemen, lapangan sudah siap dan gawang terbuka lebar. Sementara itu, Hai berdiri di bawah, memegang bunga. Duh bro, jangan lakukan ini, kamu udah kalah. Ia mengetuk pintu, tapi bukan balasan yang ia dengar, melainkan suara aneh. Wajahnya langsung kaku. Ia mulai membentak dan menggedor pintu. Siapa di dalam? Di sisi lain, Shen Yuan kesal. Bajingan itu udah mutusin Chena, tapi sekarang malah ganggu di tengah pertandingan. Chena panik dan bilang ada orang di pintu. Tapi Shen Yuan tersenyum sinis. Dia dengar dengan jelas, itu pintu tetangga.
Dan seperti tak terjadi apa-apa, ia pun menggendong Chena. Di sisi lain pintu, Hai terduduk di lantai, hancur. Dia dengar semuanya. Gadis itu sudah jatuh ke tangan pria lain. Tak ada lagi harapan. Setelah beberapa babak, pagi pun tiba. Chena bangun lebih dulu dan masuk ke dapur untuk memasak. Wanita yang baik, Shen Yuan terbangun karena mencium aroma masakan dan langsung senang. Bangun di rumah wanita jauh lebih menyenangkan daripada di hotel dan sistem berbunyi. Hidup yang sempurna butuh rumah. Kalau pria ingin merawat dirinya dan wanita yang datang ke rumah, maka dia harus punya properti sendiri. Sistem ini malah lebih brutal dari dia. Jadi, dia harus membeli rumah seluas 100 meter persegi untuk Chena dalam 24 jam ke depan. Kabar baiknya, setiap rupiah yang dia keluarkan bakal digandakan, plus dia juga bakal dapat properti misterius sebagai bonus. Sempurna, seperti biasa. Dia pengen rumah yang ada kolam renangnya supaya semua cewek bisa berenang dan dia tinggal rebahan. Chena memanggilnya untuk sarapan, tapi Shen Yuan sudah tenggelam dalam pikirannya. Apa ya hadiahnya kalau Chena mencapai 90 poin kedekatan? Dia langsung memeluknya. Chena kaget dan lompat kecil. Lalu Shen Yuan berbisik, sebagai hadiah buat semalam, aku bakal beliin kamu rumah. Chena langsung membeku. Dia pikir setelah semua yang terjadi tadi malam, cowok itu nggak bakal ngasih apa-apa lagi. Dia kira cowok itu sudah dapat yang dia mau. Shen Yuan mencium pipinya. Ada apa? Kenapa nggak jawab? Chena bergumam, uang nggak tumbuh di pohon, tahu. Tapi bagi Shen Yuan, uangnya memang kayak tumbuh sendiri. Dia memeluknya erat. Nggak salah dong beliin rumah buat cewekku. Dia juga sedikit khawatir. Tadi malam terlalu berisik. Tetangga pasti denger. Jadi mereka harus pindah. Chena lalu bilang temannya pengen ketemuan di kafe, pengen lihat-lihat tempatnya, dan setelah itu mereka bisa cari rumah. Tapi Shen Yuan langsung menggeleng, nggak bisa, cari rumah itu butuh waktu. Ada dokumen dan segala macam, dia mau habiskan sepanjang hari buat itu. Chena langsung kirim pesan ke temannya, bilang bakal ketemu malam aja. Sementara itu Qin temannya sedang duduk di suatu tempat, mengenakan topi merah. Di sebelahnya ada Mango, wanita tinggi berambut ungu yang berprofesi sebagai pelatih kebugaran. Mango bingung. Qin bilang mungkin urusan kafenya gagal. Tapi Mango tidak percaya. Nggak mungkin cowok bisa ngeluarin 300.000 segitu aja kalau cuma iseng. Chena nggak mungkin bohong soal beginian. Qin lalu menerima pesan. Dia baca keras-keras dan langsung teriak. Dia beliin rumah. Di kaca spion, Mango hampir pingsan. Ada perbedaan besar antara cowok yang beliin tas sama yang beliin rumah. Mango langsung mutusin dia juga harus manfaatin situasi ini. Dia bilang ke Qin, tanya ke dia mereka lagi cari rumah di mana. Kita harus ke sana juga. Qin mengangguk mantap. Oke, nanti aku tanya dia. 40 menit kemudian, mereka sampai di distrik Real Estate TNG. Begitu tiba, Chena langsung bengong, bahkan rumah paling sederhana di kawasan ini pun harganya sudah miliaran. Dan seperti sudah ditakdirkan, Qin melihat mereka dari kejauhan. Ia langsung berjalan mendekat. Sudah lama nggak ketemu. Ia mengulurkan tangan. Kangen loh, dan begitu saja para cewek langsung siap diperkenalkan. Qin tersenyum lebar. Ini sahabatku Chena. Lalu ia melanjutkan perkenalan. Kenalin, ini Mango dan Ruda. Sementara itu Mango tampak seperti pesenam sirkus. Dia membungkuk melengkung melempar rambut ke belakang seolah-olah lagi tampil di Game of Thrones. Dan tanpa basa-basi dia langsung menyerang. Tubuhmu oke juga, tapi kamu harus ke gymku biar keringatan dikit. Aneh. Iya, tapi Shen Yuan lebih gila lagi. Dia menyeringai kalau aku ke gymmu, kayaknya aku bakal susah fokus olahraga. Mango langsung sadar, cowok ini baru aja ngegombal di depan Chena. Berarti mereka berdua nggak pacaran. Dan saat itu juga dia melihat lutut Chena memar. Sepertinya dia kebanyakan main bola semalam. Qin langsung ikut menyela. Kalau kamu nanti ganti mobil, aku tahu tempat jual mobil yang bagus banget. Shen Yuan cuma tersenyum dan mengangguk terima kasih. Padahal dia baru kenal dua cewek ini, tapi skor kedekatan mereka udah 68 dan 67. Saat itu juga dia sadar, dua orang ini jelas bukan teman baik untuk Chena. Tapi dia nggak peduli. Yang dia butuhin cuma sekelompok cewek dengan skor di atas 60. Mereka bertiga jalan bersamanya menyusuri distrik perumahan mewah dan para suami-suami kere di sekitar sana cuma bisa ngiler. Laki-laki bajingan ini jalan-jalan bareng tiga dewi sambil beli rumah kayak beli gorengan. Hidup yang sempurna katanya. Seorang agen properti menghampiri. Mau lihat-lihat model awal dulu. Harga di sini 15.000 per meter persegi. Tapi belum sempat dijelaskan, Shen Yuan langsung memotong. Aku kesini buat habisin 3 juta. Jadi tunjukin rumah apa yang bisa ku dapat. Wanita itu mengangguk dan langsung membawanya ke bagian VIP.
Area ini punya rekomendasi khusus. Sementara itu, para cewek yang ikut cuma bisa melongo. Cowok macam apa bisa ngeluarin 3 juta kayak uang receh. Dan tentu saja Manggo makin semangat, nggak mau kalah. Tak lama kemudian mereka duduk di sofa mewah. Agen itu menyarankan rumah seluas 165 meter persegi seharga 2,9 juta. Chena langsung menggenggam lengan Shen Yuan, jangan beli ini, mahal banget. Tapi cowok itu malah santai, dengan tangannya masih sibuk megang hal-hal penting. Dia menenangkan Chena, santai aja, aku cuma pengen rumah yang nyaman. Para cewek lain jelas cemburu. Chena sibuk nyoba biar dia nggak boros, cowoknya malah makin niat keluar duit. Laki-laki sejati katanya. Tapi dia tahu, kalau dia nggak nawar, semua orang bakal nganggep dia bodoh. Ini Cina bro. Kalau nggak tawar-menawar sampai ujung, itu bukan soal kaya atau miskin. Itu soal harga diri. Masa kamu nggak nawar sih? Tolol amat. Jadi dia bilang ke manajer, ayo kita bahas diskon. Dia tahu wanita ini punya wewenang buat negosiasi. Perempuan itu bertanya, kamu yakin mau ambil keputusan hari ini? Kalau iya, aku bisa ajukan penawaran spesial. Tapi Shen Yuan menggeleng. Bukan diskon yang dia mau, tapi tambahan slot parkir. Soalnya dia bakal banyak investasi buat rumah ini. Sementara itu, Manggo nggak nyerah. Dia mulai lempar-lempar rambut, senyum ke sana-sini. Shen Yuan meliriknya sambil berpikir, cewek ini sehat nggak sih mentalnya? Tapi begitu Manggo membuat gerakan aneh, Shen Yuan langsung sadar. Oh, dia lagi main strategi. Ternyata cewek ini tahu banget cara mainnya. Dia cukup terkesan, wanita macam ini tahu apa yang dia mau, tapi ini bukan waktu buat mikirin itu. Sekarang dia harus fokus menandatangani kontrak rumah seharga 3 juta, dan dia bakal dapetin semuanya.